Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Oke, saya akan bicarakan pagi hari ini tentang memperkatakan firman, Bapak Ibu ya. Saya dapat tema dari gereja untuk bulan ini, bulan Maret, kita akan bicara tentang memperkatakan firman. Sama-sama kita katakan memperkatakan firman. Amin. Saya berharap pagi hari ini di tempat ini semua pada rajin untuk saat teduh. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita buka dulu ayat utamanya Bapak Ibu. Ayat yang gereja berikan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin Bapak Ibu. Memperkatakan firman Bapak Ibu ya. Hal ini enggak gampang Bapak Ibu ya. Enggak mudah. Tapi saya berharap Roh Kudus menuntun kita. Ada amin? Amin Bapak Ibu. Ya. Memperkatakan firman ini bukan hanya bicara tentang waktu kita saat teduh Bapak Ibu. Tapi di waktu apapun firman itu jadi perkataan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Di waktu apapun firman itu jadi perkataan kita. Ya, waduh, agak berat Bapak Ibu. Ya, di waktu apapun itu firman jadi perkataan kita. Ya, kalau kita baca Alkitab itu mungkin mudah Bapak Ibu ya. Yosua pasal 1 ayat 8 firman Tuhan kata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Waktu kita baca firman itu mudah Bapak Ibu. Kita tinggal baca. Ya. Tapi kenyataannya adalah waktu kita sedang bekerja, waktu kita sedang naik kendaraan, mungkin waktu kita sedang menghadapi masalah, apa yang keluar dari perkataan kita, dari mulut kita. Itu yang menentukan Bapak Ibu. Ada amin? Ada amin? Ya, karena firman Tuhan mengajari kita, memberikan kekuatan kepada kita di waktu apapun. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Bapak Ibu. Ya, Yosua ini adalah panglima perang, ya, jago perang. Tapi di pasal yang pertama, sebelum Yosua memulai setiap peperangannya, Tuhan sudah ingatkan kepada Yosua. Tuhan memberikan peneguhan kepada Yosua. Yosua, aku akan maju perang buat engkau. Tapi ada satu hal, jangan lupa engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Yosua itu jago, hebat Bapak Ibu. Punya teman, punya panglima yang luar biasa Bapak Ibu. Sekitarnya kanan kiri depan belakangnya orang-orang hebat Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Pada intinya adalah jangan pernah lupa sama Tuhan. Jangan lupa firman. Jangan lupa firman. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Kalau kita mungkin beli barang elektronik yang baru, ada namanya buku panduan. Agar kita ini enggak salah. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Apapun kita beli pasti ada namanya buku panduan Bapak Ibu. Ya, kita perlu baca buku panduan itu agar kita ini enggak salah pencet. Agar kita ini sesuai dengan rule-nya. Agar kita ini sama enggak rusak alat itu. Nah, sama Bapak Ibu. Ya, setiap harinya kita ini butuh buku panduan. Apa Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan. Bapak Ibu. Setiap harinya kita ini butuh buku panduan Bapak Ibu. Meskipun kita sudah mahir dalam kehidupan kita, meskipun kita sudah mahir dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita. Tapi jangan pernah lupakan buku panduan itu Bapak Ibu. Jangan pernah lupakan Bapak Ibu. Seorang dokter pun aja Bapak Ibu ya masih butuh Bapak Ibu. Lihat resep, lihat apapun ya. Apoteker ya pasti butuh resep. Ya, kenapa? Jangan sampai itu salah Bapak Ibu. Kita pun yang dagang usaha kadang-kadang masih ngecek harga. Betul ya Bapak Ibu ya? Meskipun setiap harinya kita melakukan jual beli, kita masih lihat harga-harganya ini benar enggak ya?
masih naik atau turun, kita masih ngecek Bapak Ibu. Ya, biar nggak salah Bapak Ibu. Nah, ada 3 hal yang saya akan bagikan untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa sih kita ini harus memperkatakan firman Bapak Ibu ya? Memperkatakan firman ini kenapa? Yang pertama adalah waktu kita memperkatakan firman, berarti kita ini percaya hanya pada firman Tuhan saja. Ya, waktu kita memperkatakan firman, berarti kita ini percaya sama firman. Katakan bersama, percaya. Amin. Amin. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut kita itu adalah firman. Amin. Yang keluar dari mulut kita itu adalah firman, Bapak Ibu. Kalau kita sudah membiasakan diri kita, ya, saya bukan nggak berharap ya, tapi kalau yang ada apal satu Alkitab itu puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu punya setiap ayat-ayat yang Bapak Ibu itu hafal, amin. Ya, yang tiba-tiba itu keluar, wah ini, ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan pernah kekurangan aku. Mungkin itu tiba-tiba keluar dari mulut kita. Waktu kita panik, waktu kita mungkin senang, ya. Tiba-tiba ayat itu keluar. Atau mungkin ayat yang kemarin malam kita dengar atau kita baca, tiba-tiba bernaung di kepala kita atau di hati kita. Oh, firman ini terus bernaung. Itu perkatakan saja Bapak Ibu. Karena itu kita sedang melatih diri kita, Bapak Ibu. Ya, Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah cerita tentang seorang panglima yang anaknya sakit, Bapak Ibu ya. Matius pasal 8 ayat. Di sini firman Tuhan katakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Memohon kepada Yesus ya Bapak Ibu ya. Perwira ini ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Karpe Yesus ini mau datang ke rumahnya perwira tersebut Bapak Ibu. Tapi di ayat yang ke-8 Bapak Ibu di sini dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku gak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu, perwira itu, Tuhan itu pengen jenguk mungkin ya Bapak Ibu ya. Mana sih anakmu? Aku percaya pasti ada kesembuhan. Tapi perwira itu merasa, Tuhan gak perlu repot-repot Tuhan. Ya, mungkin ini karena perwira itu sungkan, atau karena mungkin rumahnya sedang gak baik-baik ya, atau karena belum dibersihkan ya. Tapi atau mungkin perwira itu sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa dia itu percaya bahwa ada kuasa, ada mukjizat. Keluarlah dari mulut seorang perwira ini bicara seperti ini, katakan saja sepatah kata. Maksudnya adalah, Tuhan doakan saja, nggak perlu datang ke rumah. Maka hambaku itu akan sembuh, Bapak Ibu. Setelah itu loncat ayat yang ke-10. Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, yang mengikut Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus merasa bahwa, iman seperti ini tuh nggak pernah loh tak jumpai. Ya, iman seperti ini nggak pernah aku jumpai. Walau nggak melihat tapi percaya. Perwira itu cuma ngomong, Tuhan nggak perlu repot-repot ke rumah. Sudah Tuhan katakan sembuh saja, maka hambaku akan sembuh. Tuhan Yesus ngomong, iman seperti ini itu loh nggak pernah aku jumpai. Setelah itu ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Ternyata Bapak Ibu, kuasa, mukjizat itu tergantung dari hati kita. Benar enggak Bapak Ibu? Ya.
Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu jadi perantaranya. Tapi ya dan tidak, itu tergantung kita. Amin. Perwira itu, Tuhan Yesus itu sudah ingin datang ke rumahnya. Ya, ingin datang ke rumahnya. Tapi perwira, gak usah repot-repot Tuhan. Katakan saja. Katakan saja. Kalau Bapak Ibu mengalami sakit, katakan saja. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Mungkin ekonomi Bapak Ibu sedang goncang-ganjing, Tuhan. Mari pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Kenapa? Karena di sini dikatakan nggak pernah ada iman seperti ini sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Tapi di hari itu Tuhan melihat perwira itu. Wih, iman seperti ini nggak pernah aku lihat. Saya berdoa jadi seorang perwira. Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus sembuh semuanya. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, ini bukan hanya kata-kata Bapak Ibu. Ya, tapi percaya nggak percaya itu tergantung dari kita, Bapak Ibu. Mau kita urapi kepala kita pakai minyak sampai teles kebes rambutnya kita, Bapak Ibu. Kalau kita nggak percaya, mujizat itu nggak terjadi, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, saya nggak percaya sama minyak, air, enggak Bapak Ibu. Ya. Tapi mau sak kebes apapun kita Bapak Ibu, kalau hati kita nggak percaya, ya. Basah kering sampai basah kering maneng Bapak Ibu. Kuasa itu nggak terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena hati kita nggak percaya, Bapak Ibu. Karena kita nggak menggantungkan diri kita sama Tuhan. Perwira ini udah ngomong, aduh wis anakku sembuh, wis pokoknya yang penting anakku sembuh. Mungkin perwira itu mikir, waduh daripada jauh-jauh ya datang ke rumahku, dah hambaku selak mati. Ya, wis Tuhan ngomong aja lah Tuhan dari sini. Aku percaya kuasamu. Mungkin ya Bapak Ibu ya, banyak hal Bapak Ibu ya. Ya dalam pemikiran perwira itu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin daripada ado-ado Tuhan melaku. Kan banyak ya Bapak Ibu ya jemaat di Kapernaum itu kan banyak daripada kesandet-sandet terus. Wis Tuhan di sini aja Tuhan, pokoknya doano sembuh dalam nama Tuhan Yesus, pasti sembuh kok hambaku. Mungkin pemikirannya seperti itu perwira Bapak Ibu ya. Ya kadang-kala kita ini waktu kepepet baru kita bisa berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita seger buger enak semuanya, hidupnya enak. Waduh suruh doa kok wangel yo. Saya berharap apapun kondisi kita tetap berdoa. Kita tetap memperkatakan firman. Amin. Waktu kita percaya pada firman, Tuhan akan mengalahkan tipu daya iblis Bapak Ibu. Ya. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum Bapak Ibu. Ya. Kalau saya ngajari anak sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Ingat adik-adik ya, kita ini seperti daging yang empuk enak. Yang kita ini tinggal ditunggu sama singa. Singa yang lapar itu dimakan. Ya, kalau saya ngajar anak sekolah minggu saya itu seperti itu. Makanya kita ini harus berjaga-jaga. Kenapa loh? Kenapa Kak Ian? Kenapa? Ya karena singa ini sedang berkeliling. Ya, karena masih kecil kan ya Bapak Ibu ya, anak-anak Bapak Ibu. Aku nggak mau dimakan singa. Ya, aku nggak mau dimakan singa. Ya, nah, caranya gimana? Berjaga-jaga. Amin, amin. Karena kita ini sedang ditunggu, Bapak Ibu. Kapan anakku imannya runtuh ini ya? Kapan? Ya, tinggal tunggu panggilan. Ya, tapi saya berdoa kita terus berjaga-jaga. Amin. Poin yang pertama, percaya hanya pada firman Tuhan saja. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Mulutnya penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Mazmur pasal 71 ayat 8 Bapak Ibu. Mazmur pasal 71 ayat 8. Nah, ini pasti sudah hafal ya Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Amin Bapak Ibu.
Waktu kita belajar memperkatakan firman itu Bapak Ibu, waktu kita mulai belajar firman itu jadi kehidupan kita sehari-hari, mulut kita ini penuh dengan puji-pujian. Amin. Penuh dengan penghormatan kepada Tuhan. Tidak ada sumpah serapah ya. Tapi mulut kita ini penuh dengan puji-pujian. Mulut kita ini penuh dengan puji-pujian. Mari katakan bersama, mulutku penuh dengan puji-pujian. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita pernah dengar ya mungkin kesaksian, mungkin diri kita sendiri. Aku kok merasa waktu hatiku ini ya galau, atau mungkin hatiku sedang gak enak, atau mungkin aku sedang sakit. Kok mulutku ini penuh dengan puji-pujian ya. Kok malah selalu ingin memuji Tuhan, selalu ingin baca firman Tuhan, selalu ingin memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ngomong, itu bukan sakit Kristen. Ya, tapi itu adalah diri kita, Roh Kudus. Ya, itu bukan ngeroh, Bapak Ibu. Ya, itu bukan ngeroh, Bapak Ibu. Ya, itu bukan ngeroh, karena itu memang identitas kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang jadi bagian dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, tetap Bapak Ibu. Kita menghormati saudara kita yang percaya itu, silakan Bapak Ibu, monggo. Tapi buat diri kita sendiri, firman yang jadi acuan buat kita. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, semua hari itu baik Bapak Ibu. Dan semua hari itu berkat Tuhan itu melimpah buat kita semua. Tinggal kita ini bagaimana mensyukurinya. Amin. Loh, kok nggak ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, semua hari itu baik Bapak Ibu. Ya, saya sempat ketemu Bapak Ibu, ada orang yang mau keluar rumah sakit, masih cari hari. Hari ini boleh keluar katakan ya, tapi nggak mau keluar. Tunggu hari besok. Hari ini baik. Enggak Bapak Ibu, hari ini kalau boleh keluar rumah sakit, keluar Bapak Ibu. Pulang ke rumah Bapak Ibu, jalan-jalan Bapak Ibu. Jangan mau tinggal di rumah sakit Bapak Ibu. Ya, ngomong Tuhan aku sudah sembuh, thank you Tuhan. Gak usah tunggu hari baik, semua hari itu baik. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Waktu mulut kita ini penuh dengan pujian dan penuh dengan ucapan syukur. Ya, kenapa kita harus memperkatakan firman? Karena agar mulut kita ini penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Orang yang memperkatakan firman Tuhan terus menerus akan mengalami kemenangan dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara kita sendiri Bapak Ibu. Tapi cara Tuhan yang menuntun kita itu jadi semakin hari menang, sembuh, pulih. Karena kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Orang yang memuji Tuhan atau memperkatakan firman itu sedang membangun kehidupan yang baru Bapak Ibu. Ya, kalau kemarinnya kita mungkin suam-suam kuku, kita gundah gulana ya Bapak Ibu ya, kita mungkin merasa sedih. Tapi pagi hari ini izinkan melalui firman Tuhan, waktu kita mulai memperkatakan firman Tuhan, waktu kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita ini sedang membangun kehidupan yang baru Bapak Ibu. Ada amin? Amin. Membangun tahta Tuhan sebagai Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, waktu kita ini mulai memperkatakan firman, mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Kita ini sedang membiarkan Tuhan untuk mengambil alih kehidupan kita. Ya, bukan lagi Januar, tapi Tuhan yang mengambil alih. Amin. Mazmur pasal ke-73 ayat 21 sampai 24. Nah, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Seringkali kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar, ayat tanggal 21. Nih, saya ulang Bapak Ibu. Ketika hatiku merasa pahit, kepahitan, gak enak hati, ya cemburu, ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk, ya, karena hati yang sedih, hati yang kepahitan itu seperti pinggang kita ditusuk-tusuk, ya, ya.
akhirnya membuat apa? Kita ini sakit, Bapak Ibu ya, ditusuk-tusuk ya. Kenapa? Karena ada kepahitan dalam hidup kita ya. Karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita ini sedih ya, membuat kita ini kepikiran ya. Ayat 22. Ya, aku dungu ya. Mungkin kita setiap harinya sering baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita sering memuji firman, kita sering memuji Tuhan, kita sering dengar lagu-lagu rohani. Tapi waktu hati kita ini sedang mungkin tadi dikatakan hatiku pahit ya, kita jadi dungu, Bapak Ibu. Dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu, di dekat Tuhan. Ya. Mungkin saat kita ini sedang enak-enakan, kita ini sedang mungkin hati kita gembira, kita bisa aja dekat sama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, waktu hatiku pahit, waktu semuanya itu tidak sesuai dengan rencana kita, rancangan kita seringkali seperti orang yang dungu. Ya, orang yang dungu, Bapak Ibu, ya. Orang yang dungu itu nggak ngerti apa-apa, Bapak Ibu, budek. Ya, mungkin buta, ya. Panca inderanya itu mati, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa mencium apa-apa, nggak tahu, Bapak Ibu, ya. Dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekat Tuhan. Ya, ayat 23. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan sudah katakan, meskipun kita sedang gundah gulana, dungu, bodoh, ya, tetaplah dekat kepada siapa Bapak Ibu? Tuhan. Engkau memegang tanganku. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Firman Tuhan itu sudah kasih guidance buat kita Bapak Ibu. Ya, sudah kasih contoh. Ya, bagaimana perasaan kita Bapak Ibu ya. Waktu kita ini sedang kepahitan, nggak enak, semuanya nggak sesuai rencana kita. Kita ini seperti orang dungu, nggak percaya sama Tuhan. Firman yang kita setiap hari dengar, setiap minggu kita dengar, itu seolah-olah hilang. Ini firman Tuhan loh. Saya mengartikan ya Bapak Ibu ya. Ini seperti orang dungu Bapak Ibu. Firman Tuhan itu sudah kasih kita itu gambaran. Hati-hati ya Yan. Waktu hatimu merasa pahit. Waktu semuanya gak sesuai rencanamu. Apa yang kamu plan gak sesuai dengan keinginanmu. Hati-hati. Engkau seperti orang yang dungu. Keras kepala. Ya, amarah yang ada dalam hati kita. Ya. Ayat 23, di sini diingatkan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Tuhan ngomong, tetap di dekatku ya Yan. Tetap di dekatku ya nak ya. Meskipun hatimu panas, marah, emosi. Wis gak tahu lagi Bapak Ibu. Pokoknya gak enak istilahnya ya. Semuanya pahit ya Bapak Ibu ya. Tetaplah di dekat Tuhan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu yang ngomong. Ya. Katakan bersama dengan saya, tetapi aku tetap di dekatmu. Ya Bapak Ibu ya, tetapi aku tetap di dekatmu Bapak Ibu. Ya, jangan minggat Bapak Ibu. Dekatlah sama Tuhan. Meskipun hatiku panas Tuhan, kok sih tak pengen ini gak ketemu ya Tuhan ya. Mungkin apa yang kita sedang inginkan ya, kok gak terencana dengan baik, nggak sesuai dengan plan. Hati kita panas, amarah, ya. Nih firman Tuhan katakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Biar apa Bapak Ibu? Waktu kita ini tetap di dekat Tuhan, biar Tuhan yang memegang tangan kita. Bukan orang lain yang memegang tangan kita. Ya kalau suami istri, bapak, ayah, ibu is oke Bapak Ibu. Ya, tapi waktu hati kita ini sedang panas, bukan orang lain yang menenangkan kita, tapi Tuhan yang menenangkan kita. Kalau saling suami istri saling menenangkan itu boleh Bapak Ibu, nggak salah. Pokok jangan orang lain lah. Ya, ngerti kan maksud saya Bapak Ibu? Ya, jangan wanita yang lain atau suami orang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saling suami istri boleh lah Bapak Ibu. Ya, papa mama boleh. Ya, tapi jangan orang lain. Ya. Teman-teman KPK saling menguatkan, ini oke Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan orang lain.
Tapi izinkan Tuhan yang memegang tangan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Tapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dan ayat 24. Dengan nasihat Tuhan. Nih, waktu kita ini terus dekat sama Tuhan, kita dipegang sama Tuhan. Nih, firman Tuhan katakan, dengan nasihat Tuhan. Sehingga kita nggak memutuskannya asal-asalan Bapak Ibu. Karena hati kita panas Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu. Engkau menuntun aku, engkaunya ini besar. Tuhan yang menuntun aku dan kemudian Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Amin. Tuhan yang menggandeng kita. Tuhan yang menuntun kita dan Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Karena anak-anaknya nggak pernah meminta-minta. Amin. Yang kedua, ya Bapak Ibu ya, kita belajar poin yang pertama, percaya hanya pada firman Tuhan saja. Yang kedua, mulut kita penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, waktu kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan, waktu kita ini belajar mulut kita ini penuh dengan pujian, kita ini sedang membatalkan rancangan si jahat, Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti apa yang kita alami hari-hari ini berarti kita nggak dekat sama Tuhan, enggak Bapak Ibu. Tapi ada hal yang Tuhan izinkan untuk kita ini untuk naik kelas. Untuk hati kita ini tetap naik dan naik dan naik Bapak Ibu. Ya. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Ya. Ini ceritanya adalah Tuhan Yesus diuji di padang gurun, pencobaan di padang gurun Bapak Ibu ya. Waktu saya menyiapkan firman ini firman baru minggu kemarin saya bagikan buat anak-anak sekolah minggu kelas besar ya Bapak Ibu ya. Di sini bahwa maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ingat ya Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis, bukan jalan-jalan Bapak Ibu ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, Yesus ini sedang lapar. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Enak ya, iblis ya Bapak Ibu ya. Ya diuji. Kalau kamu anak Allah, coba. Sebenarnya nggak ada yang salah kan Bapak Ibu. Ya, tapi siapa yang memerintah itu menentukan kita. Ya, siapa yang memerintah itu yang menentukan kita. Ya. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya Bapak Ibu ya, waktu dicobai di padang gurun. Ya. Kemudian next Bapak Ibu, nggak selesai si iblis ini Bapak Ibu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat yang ke-6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, nih sudah dibawa paling tinggi Bapak Ibu, suruh menjatuhkan. Biar apa? Ada malaikat yang menopangnya, ada malaikat yang menatang Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7 apa yang dilakukan Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, ada pula firman Tuhan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan bisa saja melakukannya Bapak Ibu. Ayat ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, yuk kita baca bareng-bareng. Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, amin. Amin. Ayat yang ke-11.
Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, ada sebuah kondisi ya Bapak Ibu ya, yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu. Atau mungkin kita berpikir bahwa ini itu baik sebenarnya. Tapi ya ada yang Tuhan Yesus ajari buat kita. Ajari kita hati-hati Bapak Ibu. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar itu pasti baik. Siapa yang merintah Tuhan Yesus? Enggak mau Tuhan. Ngapain iblis kamu nyuruh aku? Aku bisa aja batu jadi roti. Aku bisa aja jatuh dari bubung wahid Allah itu tanpa jatuh teratuk kakiku. Aku bisa aja menguasai semuanya itu kuberikan kepadaku. Tapi karena iblis yang menyuruh, dia enggak mau. Ya, ini bukan masalah adu-adu kekuatan. Tapi siapa yang menyuruh, itu yang menuntun. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, siapa yang menyuruh, siapa yang menuntun itu yang terus dibawa Bapak Ibu. Itu yang membawa kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, ada 3 hal tadi yang sudah saya bagikan. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan? Yang pertama, saya percaya hanya pada firman Tuhan saja. Yang kedua, mulutnya penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Membatalkan rancangan si jahat. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, biarlah ini boleh jadi berkat ya. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Sebelum saya selesai, saya mau bagikan 3 hal sedikit Bapak Ibu dari Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Nah, ini sudah saya bold Bapak Ibu ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ada berkat buat Bapak Ibu pagi hari ini ya. Ada 3 poin berkat yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu. Ya, ada 3 poin kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ada 3 berkat waktu kita mulai belajar, waktu kita terus hati kita mau ada di dalam Tuhan. Di firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau, apa Bapak Ibu? Hati-hati. Ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, di dalam firman Tuhan maksudnya Bapak Ibu. Ya. Waktu kita ini belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya Bapak Ibu ya. Kita ini diajari untuk bertindak hati-hati, enggak sembrono. Amin. Amin Bapak Ibu. Enggak sembrono. Katakan berhati-hati. Amin. Kita mulai bertindak berhati-hati, enggak sembrono. Ya. Setelah itu dikatakan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang kedua, itu yang pertama kita jadi hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, ya, di sini dikatakan sebab dengan demikian perjalananmu akan amin. Amin. Akan berhasil. Ya, kita akan berhasil Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan berarti kita nggak kerja loh ya Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Ya, di dalam pekerjaan kita usaha kita, akhirnya kita hati-hati. Waktu kita hati-hati, kita jadi berhasil Bapak Ibu. Dan yang terakhir, engkau akan beruntung. Beruntung ini bukan hanya hoki Bapak Ibu. Ya, yang ngomong semua hari itu baik. Firman Tuhan berkat yang datangnya daripada Tuhan itu semuanya baik Bapak Ibu. Ya, bukan masalah hoki atau enggak Bapak Ibu. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, Tuhan itu selalu menyertai kita. Enggak ada yang namanya tulang wangi. Pernah dengar Bapak Ibu tulang wangi? Ya. Jadi teman saya ada yang percaya sama adat Jawa, ya Bapak Ibu. Katanya tulangnya wangi. Gitu Bapak Ibu. Selalu beruntung. Ingat Bapak Ibu, anak-anak Tuhan selalu beruntung. Ya, anak-anak Tuhan selalu beruntung. Ya, aduh tulangmu busuk, enggak Bapak Ibu, ya ampun, sama Bapak Ibu. Kita ini diciptakan dari debu dan tanah. Ya, semua hari itu baik untuk Bapak Ibu. Keberuntungan itu akan menyertai kita semua.
Ya, Tuhan itu yang akan menyediakan hidangan buat kita. Tapi firman Tuhan katakan, jangan lupakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin.